Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips agar tidak boros uang. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang, biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips agar tidak boros uang yaitu cari tahu penyebabnya. Sebelum cari solusinya, cari tahu dulu penyebabnya apa, masalahnya apa. Karena biasanya penyebab boros tiap orang itu beda-beda. Ada yang boros uang gara-gara keseringan jalan sama teman-teman. Soalnya pasti pengeluarannya besar buat makan di luar, ditambah ngelihat diskon ini itu tergoda pengen belanja dadakan. Nah, ada juga yang borosnya itu karena mager, iseng-iseng ya, keseringan buka sosial media, scroll-scroll, tiba-tiba ngelihat baju, ngelihat sepatu, ngelihat tas lucu, apalagi diskon, tiba-tiba check out, tiba-tiba beli ya, padahal tidak terlalu butuh. Nah, jadi tiap orang biasanya pemicu borosnya itu beda-beda. Makanya coba teman-teman introspeksi diri dulu, apa sih penyebab aku boros uang selama ini? Ayo, udah dipikirin belum? Kalau udah, teman-teman udah tahu penyebabnya apa, hindari ya. Jadi kalau kita udah tahu penyebab kita boros uang, ya jangan dideketin terus penyebabnya, tapi harus dihindari. Ibaratnya kayak gini loh, ada seseorang yang sedang belajar berpuasa, dia belum terbiasa berpuasa, tapi dia pengen bisa nih, bisa puasa sampai maghrib. Nah, harusnya kan logikanya ya, kalau sedang belajar berpuasa, ya harus menghindari pemicu yang ngebuat pengen makan ya. Jangan malah dideketin. Jangan malah ibaratnya udah tahu lagi belajar berpuasa, nahan lapar, tapi nonton video mukbang, ngelihat foto-foto makanan yang enak. Ya kayak gitu mah susah. Sama aja mempersulit diri. Sama kayak teman-teman lagi belajar hemat, udah tahu selama ini boros, tapi pemicu atau penyebabnya tidak dihindari, malah disengajain, diundang-undang kayak gitu. Nah, itu mah pasti susah. Sama aja mempersulit diri sendiri. Hati, perasaan, pikiran pengen terhindar dari boros, tapi perilaku kita memicu untuk berbuat boros. Nah, jadi enggak selaras. Jangan seperti itu ya. Kalau niat kita, hati kita, perasaan, pikiran pengen kita terhindar dari boros, nah perilaku juga sama, harus mendukungnya. Coba hindari kegiatan-kegiatan yang bisa memicu kita untuk boros, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips agar tidak boros uang yaitu menyadari dari awal jika akan ada penyesalan. Nah, siapa di sini yang udah tahu kalau misalkan mengikuti keinginan belanja yang kurang penting tuh endingnya akan nyesel, tapi terus aja dilakuin, lakuin lagi, nyesel lagi, lakuin lagi. Jangan kayak gitu terus ya. Coba teman-teman, tiap mau melakukan sesuatu, mengeluarkan uang, dipikir bolak-balik. Nanti aku kalau mengeluarkan uang untuk hal ini akan nyesel enggak? Ini penting enggak? Ya. Jadi harus dipikirkan dari awal dampaknya. Jadi biasakan berpikir dahulu baru mengeluarkan uang, jangan dibalikin. Mengeluarkan uang baru kepikiran. Makanya ayo, dari awal harus bisa berpikir jernih, menyadari apakah nanti kalau aku mengeluarkan uang akan ada penyesalan atau enggak. Jangan sampai ibaratnya karena keinginan sesaat kita tidak bisa berpikir jernih, kemudian menimbulkan penyesalan setelahnya ya. Kemudian yang ketiga, tips agar tidak boros uang yaitu membawa uang secukupnya. Nah, ini buat teman-teman yang benar-benar susah banget mengendalikan diri, ya udah, caranya kemana-mana bawa uang secukupnya. Karena dengan seperti itu, nanti kalau teman-teman tergoda, pengen belanja yang kurang penting, pengen mengeluarkan uang untuk yang kurang penting, gak bakalan bisa. Kan uangnya cuma dipas segitu-gitunya ya. Makanya ayo, mulai sekarang teman-teman, kalau memang susah banget nih mengendalikan diri, biasakan bawa uang secukupnya aja. Misalkan kayak gini ya, mau belanja bulanan,
udah direncanakan mau beli A, B, C, D, E kebutuhannya ya. Kemudian udah dihitung-hitung anggarannya sekitar Rp300.000. Nah, biar terhindar dari kebiasaan boros, nggak belanja yang aneh-aneh, teman-teman bawa daftar belanjanya, kemudian bawa uang yang tadi direncanakan anggaran Rp300.000, ya berarti dilebihin lah 100.000, jadi Rp400.000 kurang lebih seperti itu ya, untuk jaga-jaga aja. Jangan sampai ibaratnya teman-teman udah tahu susah banget mengendalikan diri, malah bawa uang 1 juta misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa memicu teman-teman untuk belanja yang kurang penting. Jadi intinya kata aku tadi, bawa uang secukupnya aja. Kalaupun dilebihin, lebihin sedikit untuk jaga-jaga agar teman-teman terhindar dari kegiatan belanja yang kurang penting. Kemudian yang keempat, tips agar tidak boros uang yaitu jangan meniru orang lain, fokus pada diri sendiri. Nah, jadi mulai sekarang kalau pengen uangnya nggak cepat habis ya, pengen nggak boros uang, stop untuk ikut-ikutan orang lain. Kita fokus aja pada kebutuhan kita sendiri, karena kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Kalau misalkan ngelihat temen ganti handphone ke handphone yang lebih canggih, udah biarin aja. Kali aja memang itu kebutuhan dia, kita kan nggak tahu. Kali aja dia butuh handphone yang speknya lebih canggih untuk menunjang pekerjaan dia. Nah, kalau kita nggak butuh, nggak usah ikut-ikutan. Ngapain? Nggak ada manfaatnya buat kita ya. Sedikit manfaatnya maksudnya. Kalau mereka kan mungkin menghasilkan, kalau kita nggak menghasilkan buat apa? Yang penting kita punya handphone yang cukup untuk kebutuhan kita aja, untuk komunikasi, untuk informasi. Gak usah yang bagus-bagus, gak usah yang mahal-mahal kalau memang kita tidak perlu kayak gitu ya. Atau mungkin nih orang lain beli kendaraan baru, ya mungkin mereka kendaraannya udah rusak. Kalau kendaraan kita belum rusak, gak usah ikut-ikutan beli yang baru ya. Kecuali kata aku, misalkan memang kita butuh untuk usaha, ya gak apa-apa, cuman ya tanya sama diri sendiri, itu benar-benar untuk usaha atau cuma aji mumpung aja, cuma alasan aja gitu untuk membenarkan perilaku boros kita. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Karena apa ya, kalau boros uang, habis uang, kita sendiri kan yang repot. Makanya kita harus pahami apa yang kita butuhkan. Jangan disamakan sama orang lain, karena kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Kalau kita terus mengikuti orang lain, ya kita akan boros uang, akan banyak pengeluaran. Kita udah mengeluarkan uang untuk kebutuhan kita, ditambah ngeluarin uang untuk ikut-ikutan orang lain. Nah, makanya ayo mulai sekarang fokus aja pada diri sendiri, fokus aja pada apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita mengeluarkan uang untuk yang kita butuhkan, pasti akan lebih banyak manfaatnya ketimbang kita mengeluarkan uang untuk ikut-ikutan orang lain. Emang ada manfaatnya tapi tidak terlalu besar. Karena apa? Ya karena kita nggak butuh gitu loh teman-teman. Sayang banget kan kita ngeluarin uang untuk yang manfaatnya sedikit. Mendingan kita keluarin uang untuk yang benar-benar memberikan manfaat besar untuk kita. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini mengenai tips agar tidak boros uang. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.